Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran kelas 3, tema 3, perubahan wujud benda, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Nah, sebelum masuk saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Sini, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dengan tepat. Siswa dapat mengenal satuan waktu dengan tepat. Siswa dapat mengenal satuan waktu dengan satuan waktu lainnya dengan tepat. Dapat mengidentifikasi teknik melipat kain dengan tepat. Dapat menggunakan beberapa macam teknik melipat dengan tepat. Tema 3. Keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Materi bahasa Indonesia tentang peristiwa perubahan wujud pada proses pembuatan garam. Materi pada matematika yaitu mengubah satuan waktu. Materi pada SPDP yaitu tentang teknik melipat baju. Ayo amati gambar. Ini gambar apa ya? Nah, ini gambar hujan. Nah, di mana setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Bagaimana kalau makanan tidak ada garam? Nah, pasti rasanya hambar. Lalu, bagaimana perubahan wujud yang terjadi pembuatan garam? Yaitu menguap. Nah, garam kan dari petani garam. Amati gambar berikut. Nah, ini gambar petani garam. Nah, jalan bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai di daerah. Proses menghasilkan garam yaitu petani menyiapkan petak-petak tambak, di mana tanah di dalam petak menyiapkan petak tambak terlebih dulu harus dipadatkan. Nah, ini gambarnya ya. Nah, setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Setelah dipanen, lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan serum. Nah, jadi kalian untuk mengetahui perubahan wujud benda itu tidak hanya dari informasi. Nah, juga ditemukan dalam sebuah cerita bergambar, seperti gambar yang tadi, yaitu bertani garam. Nah, berlanjut pada pembelajaran matematika. Di sini ada persoalan di mana waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Dan untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan 90 menit. Berapa waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, ayo kita pecahkan. Nah, 1 jam itu ada berapa menit? 2 jam itu ada berapa menit? 90 menit itu ada berapa jam? Nah, di sini cara penyelesaiannya.
1 jam ada 60 menit. Jadi 1 jam itu ada 60 menit ya. Nah, jadi 2 jam itu ada 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Nah, 90 menit jika mau dijadikan jam, maka di sini 90 menit sama dengan 60 menit ditambah 30 menit. 60 menit ini sama halnya dengan 1 jam. Jadi 60 menit diubah menjadi 1 jam plus 30 menit. Jadi, lama waktu yang diperlukan petani dalam satuan menit yaitu 120 menit. Dan lama waktu yang diperlukan petani dalam jam yaitu 1 jam ditambah 30 menit atau 1 jam 30 menit. Nah, di sini perubahan wujud apa yang terjadi saat menjemur pakaian basah? Di sini sama halnya dengan pada perubahan wujud pada garam, yaitu mengalami penguapan. Sama seperti proses buatan garam. Nah, baju yang mengering karena terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi. Nah, ini langkah-langkah cara melipat baju. 1. Perhatikan langkah pertama. Nah, ini ya langkah pertama ya. Nah, di sini baju di sini haluskan dulu. Luruskan bagian-bagian yang mengkerut atau yang kusut sehingga baju ini tetap rapi di depannya. Setelah itu langkah yang kedua, lipat bagian bawah baju. Langkah yang ketiga, lipat bagian lengan kanan ke depan. Terus bagian keempat, lipat bagian lengan kiri ke depan. Terus langkah yang kelima, ini digabungkan lipatan antara lengan kanan sama lengan kiri. Disesuaikan atau disamakan. Biar kelihatannya rapi ya nak ya. Terus yang keenam, lipat bagian bawah ke atas sehingga bagian ketujuh di sini balik baju yang telah dilipat. Sehingga inilah tata cara atau langkah-langkah cara melipat baju dengan baik. Selamat belajar di rumah bersama orang tua. Bagaimana caranya kalian itu mempraktikkan melipat baju. Ya nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.